Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saladewi Sofyan dari kelas manajemen E, kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multinational capital budgeting. Multinational capital budgeting merupakan serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Capital budgeting ditujukan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut dilaksanakan. Tahapan penganggaran modal multinasional. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. Ketiga, resiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. Keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Kelima, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. Faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi di luar negeri, yang pertama fluktuasi nilai tukar, kedua usia proyek, ketiga arus cash flow per tahun yang diharapkan, keempat tingkat risiko di dalam dan di luar negeri, yang terakhir nilai investasi awal. Prosesnya perusahaan anak, arus kas yang dihasilkan anak perusahaan, arus kas setelah kena pajak korporasi, arus kas yang dipulangkan anak perusahaan, arus kas yang dipulangkan setelah pajak, konversi dana ke dalam valuta induk, perusahaan induk. Kompleksitas multinasional capital budgeting. Estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang induk perusahaan. Dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat memperbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara. Karena proyek asing mungkin lebih atau kurang beresiko. Pada prinsipnya, penganggaran modal atau capital budgeting perusahaan multinasional sama dengan perusahaan domestik, namun dengan melibatkan bermacam-macam mata uang asing dalam transaksinya mengakibatkan hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam penganggaran modal, perusahaan multinasional relatif lebih kompleks daripada perusahaan domestik. Customer profile, besarnya investasi awal, permintaan konsumen, harga jual produk, biaya variabel, biaya tetap, usia proyek investasi, nilai sisa, nilai likuiditas, rekstri transfer dana, undang-undang perpajakan, nilai tukar, rate of return. Penggantian aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru pada UMKM Serabi di Surakarta, Jawa Tengah. Modal awal sebesar 5 juta untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha setelah beberapa tahun kemudian mempunyai keuntungan yang memadai untuk berinvestasi pada aktiva tetap, yaitu membeli beberapa tungku kompor Serabi seharga kurang lebih 3 juta. Estimasi umur ekonomis 5 tahun. Investasi yang dilakukan adalah dengan tabungan pribadi tanpa utang. Perkiraan aliran kas keluar yaitu 6 juta. Perkiraan tersebut dipergunakan untuk membeli tungku kompor 2 unit seharga 3 juta. Perkiraan aliran kas masuk, tungku Serabi diperkirakan dalam sehari tiap memproduksi 200 sampai 250 Serabi sehingga untuk per tahun menghasilkan 225 buah kali 360 hari adalah 80.000. Serabi untuk 2 tungku maka diperkirakan 160.000 buah per tahun. Estimasi hasil penjualan dari investasi aset tetap, penjualan hasil produksi Serabi gulung akan menjadi arus penerimaan dalam usaha ini selama bisnis berjalan. Analisis data capital budgeting, average rate of return, ARR, 75.960.000 untuk laba bersih setelah pajak tahunan, dibagi investasi rata-rata 6 juta,
dikali 100% sama dengan 126,6%. Average rate of return VP nilai investasi kali 1 tahun 6 juta dibagi kas masuk bersih 4 juta 32.000 kali 12 sama dengan 5,13 bulan. Net present value berdasarkan kriteria NPV, maka diperoleh analisa investasi sebesar 41.682.000. Dari hasil tersebut, maka investasi tersebut layak dilaksanakan karena NPV bertanda positif. Probability index VI PPI kas masuk dibagi PPI kas keluar 70.160.000 dibagi 6 juta sama dengan 11,69. Probability index dari tabel 4 dapat diketahui bahwa metode average rate of return, payback period, net present value, dan probability index memberikan keputusan diterima. Artinya perusahaan Serabi Surakarta dapat melakukan investasi aktiva tetap sesuai dengan perencanaan. Dapat disimpulkan, berdasarkan kriteria average of return, maka diperoleh hasil 126,6%. Dari hasil tersebut, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena memenuhi kriteria ARR, yang diperoleh lebih besar dari ARR minimum 126,6%, lebih besar daripada 20%. Berdasarkan kriteria payback period, maka diperoleh hasil 5,13 bulan. Dari hasil tersebut, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan karena memenuhi kriteria pemulihan modal investasi lebih kecil dari umur ekonomis aktiva tetap 5,13 bulan, lebih kecil dari 5 tahun. Berdasarkan kriteria net present value, maka diperoleh hasil 41.682.000. Dari hasil tersebut, maka investasi layak untuk dilaksanakan karena memenuhi kriteria NPV bernilai positif. Berdasarkan kriteria Profitability Index PI, maka diperoleh 11,69. Dari hasil tersebut, maka investasi layak untuk dilaksanakan karena memenuhi kriteria PI lebih besar dari 1. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.